أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Sadaqallahul azim. Berbicara mengenai proses menghatamkan Al-Quran. Kalau boleh saya tahu sekarang berarti sudah 30 juz, sudah full? Belum. Gue tinggal 7 surat lagi. Yang kurang tinggal lebih. 7 surat lagi? Tinggal 7 surah lagi. Masya Allah. Tinggal surat. Dari 114 surat, tinggal 7 surat lagi. Gue sekarang lagi ngafalin surat An-Nisa. An-Nisa, wah itu An-Nisa. lumayan panjang. Oh, berat itu ya, Pan ya? Itu lumayan panjang juga. Masya Allah. Kalau Taufan sendiri udah berapa juz? Semua? Justru ini saya lupa. Karena jujur sampai sekarang saya kalau misalnya sholat itu paling sering ya kalau nggak An-Nas, Al-Ikhlas sudah gitu aja surat-surat pendeknya. Trikul. Iya betul. Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil nas sama Qul a'udzu birabbil falaq. Itu dia tiga-tiganya. Tapi tadi menarik karena metode penghafalan Al-Qur'annya ini melalui pendengaran. Nah, itu sebelumnya menghafal lagu dan lain-lain apa dengan pendengaran juga kah atau sejak dengan kondisi yang seperti ini Allah seperti memudahkan Mas Dendi atau gimana? Itu dia. Kalau Allah itu kan sudah berfirman kan, ya mungkin Bang Cuping tahu ya. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Jadi Allah itu dan kami benar-benar telah memudahkan gitu. Kalau Al-Qur'an itu untuk dipelajari, dikaji dan untuk dihafal. Salah satunya untuk dihafal ini memang Al-Quran itu sangat mudah gitu. Ya andai kata kita waktu masih jadi anak band ngafalin lagu kayak The Cake itu I Will Survive kan panjang banget itu. Itu aja bisa hafal. Nah bisa hafal, itu malah nggak ada jamin dari Al-Quran gitu ya. Tapi kita bisa. Bahkan dulu kalau misalnya Ane dulu waktu masih jadi anak band gitu, Ane dulu musik Britpop gitu ya. Iya. Ngafalin lagu Common People-nya Pulp itu kan panjang banget itu. Tapi bisa tuh. Ya, padahal nggak ada jaminan dari Al-Quran. Nah, seharusnya ini tantangan juga buat anak muda gitu ya. Kalau kalian bisa ngafalin lagu, kenapa sih ngafalin Al-Quran gitu? Padahal udah ada jaminannya dari Allah SWT kalau Allah pasti akan memudahkan, pasti itu. Karena pakai huruf lam itu di situ walaqad gitu Pak. Kalau diterjemahin secara tafsiriyah tuh dan benar-benar kami mudahkan Al-Quran gitu. Untuk dihafalkan. Dihafalkan salah satunya. Masya Allah. Tapi gue jujur berpikir begini sekarang. Allah memilih Cuping Topan, memilih Mas Dendi. Kita bisa bilang ini akhir zaman. Karena kan umat Nabi Muhammad adalah umat akhir zaman. Memilih kalian berdua ini untuk menjadi pionir. Untuk anak-anak muda di luar sana. Selama ini anak-anak muda banyak yang dalam artian ya mungkin mereka belum mengenal agama, mungkin belum dalam dan lain-lain. Tapi seorang Cuping Topan yang looks-nya mungkin, wah, gue kayak begini looks gue, tapi hati gue, nanti dulu bro, begitu. Begitupun dengan Mas Dendi, yang mungkin orang berpikir secara realistis, pasti susah lah ngafal kayak begitu. Tapi ternyata dengan Allah dimudahkan dari Allah. Ini kalian merasa nggak sih kalau kalian itu punya tanggung jawab besar untuk menjadi inspirasi bagi anak-anak muda di luar sana? Mungkin teman gimana, Pan? Sadar nggak sih posisi lo sekarang itu mungkin saja ada di situ? Iya. Gimana? Benar. Dengan flashback yang saya cerita ya dari video yang sebelumnya itu, dan setelah video saya jadi viral itu, alhamdulillah banyak teman-teman khususnya di kalangan para anak-anak pang. Karena lo di sana sebelumnya kan? Iya, enggak. Saya justru malah bergaul dengan siapapun, dengan siapa aja di situ. Iya, saya cocok semua gitu.
Justru saya terinspirasi dengan mereka-mereka yang ketika mereka hijrah. Gitu. Dan alhamdulillah ketika itu saya bertemu dengan orang-orang yang tadinya mereka bertato semua. Dan salah satu kawan saya itu namanya Ronnie Bodaks. Dia itu bertato seluruh badan, bahkan saking penuh tato di badan. Beliau tato di dalam mata, di dalam bola mata. Di dalam bola mata. Ya Allah itu. Akhirnya kita ketemu di tempat di acara Hijrah Fest. Ketemu dia di situ, saya panggil dia. Meskipun saya ini sudah hafal beberapa ayat suci Al-Quran, tapi saya rasa bahwa saya ini masih hina. Mungkin saya baik di depan manusia, tapi sesungguhnya Allah ini masih menutup aib saya yang mungkin dari masa lalu saya. Akhirnya saya ketemu dia, saya peluk dia, saya bilang, antum justru jauh lebih baik dibandingkan saya. Antum hijrah itu karena antum punya masa lalu. Sementara saya, mungkin saya merasa bahwa diri saya ini biasa-biasa aja, aman-aman aja. Makanya saya teringat dengan sebuah nasihat yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Hidayat bahwa Innallaha yuhibbuka tawwabina, kalau nggak salah ayatnya. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat. Dan salah satu inspirasi yang saya lihat itu yaitu Ronnie Bodaks itu sendiri gitu. Ya, yang tadi antum sampaikan juga, mungkin orang di luar sana menganggap saya, mereka menjadikan saya sebagai inspirasi di masa kini. Betul. Dengan kondisi atau bisa dibilang zaman millennials ya. Betul. Dan alhamdulillah saya sangat berterima kasih kembali, tapi bukan berarti bahwa saya itu hebat di mata mereka, enggak. Atau saya hebat dibandingkan mereka, enggak. Tapi justru ini saya banyak hal yang saya belajar juga, dan salah satunya seperti beliau ini. Oke, nanti pokoknya kita akan ngobrol lagi pemirsa. Dan insya Allah nanti di segmen berikutnya akan hadir juga bersama kita Ustadz Hilman. Jangan kemana-mana, tetap di sini, di Sahur bersama Gilang Dirga. Sahur bersama Gilang Dirga. Di rumah aja ya.